Tubuhnya itu dikeluarkan dari dalam kolam terdekat dalam keadaan membusuk. Jadi ya badan kita kalau udah masuk ke dalam air kan benyek ya. Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Pips, beberapa tahun terakhir dunia diwarnai kekhawatiran terkait masifnya aksi pemutusan hubungan kerja atau PHK atau bisa disebut juga sebagai layoff. Sebenarnya sih nggak heran kalau PHK ini diambil sebagai salah satu keputusan penting untuk menyelamatkan keuangan perusahaan di tengah kesulitan ekonomi global. Oke lah kalau misalnya alasannya untuk menyelamatkan keuangan. Tapi kalau keputusan sepihaknya ini tidak mempertimbangkan background atau kondisi kesehatan karyawannya tuh gimana ya Peps? Aneh nggak? Ini ya bakal gue ceritain dan gue bahas malam ini kasus penghilangan nyawa diri sendiri yang dilakukan oleh seorang perempuan hamil tua di India yang kehilangan pekerjaannya. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke kasus. PHK ini banyak terjadi atau dilakukan perusahaan di berbagai negara termasuk di Asia. Indonesia termasuk, India juga termasuk, bahkan di Amerika itu juga termasuk di AS. Seperti yang dialami oleh seorang teknisi atau ahli IT di sebuah perusahaan IT itu di India bernama Nakala Shravani yang berusia 22 tahun. Nah, wanita ini bekerja di perusahaan software namun dalam kondisi sedang hamil tua. Jadi perusahaan software ini ada di Chennai, India gitu, dan dia kondisinya saat itu lagi hamil 8 bulan. Si Shravani ini meninggal karena dia terpaksa harus menghilangkan nyawanya sendiri karena depresi. Setelah perusahaan software itu yang tempatnya bekerja itu memecatnya karena dia tidak bekerja dari kantor. Ini bosnya udah pernah hamil belum sih? Parah banget deh lo. FYI aja ya Pips ya, kalau kejadian ini berlangsung saat pandemi COVID-19, yakni Desember 2022. Jadi WFH atau work from home atau bekerja dari rumah pun itu udah biasa dilakukan saat itu. Jadi udah mulai pengenalan lah sistem WFH itu kan, jadi gak asing loh. Cuma mungkin mindset bosnya itu tuh beda sama mindset karyawannya. Kalau karyawannya kan mungkin judulnya outputnya ya, yang penting hasilnya gitu loh. Nah si bosnya maunya anaknya ini, karyawan ini nongol di depan mukanya dia gitu loh ya. Tipe-tipe kayak baby boomer gitulah. Nah mirisnya si Shravani ini saat itu ternyata sedang hamil 8 bulan Pips. Jadi lu bayang ya beratnya ibu-ibu usia kehamilan 8 bulan tuh bawa perut sambil mikir kerja sambil kesono kemari kan ke kantor, parah sih. Nah di tengah kondisi hamil tua ini si Shravani ini diminta oleh bosnya untuk bekerja dari kantor, namun ia menolak dan meminta untuk dilakukan WFH aja. Jadi sistemnya dia maunya WFH aja. Itu juga karena dia lagi hamil, alasannya itu hamil tua gitu loh. Jadi dia ngasih alasan hamilnya hamil tua. Dia bukan alasan males tapi karena lagi hamil tua. Jadi kan sebenarnya wajar ya. Lalu menurut kalian apa yang dikatakan oleh perusahaannya? Ya kalian bisa tebak gak sih? Si perusahaannya ini pada akhirnya mengakhiri kontraknya si Shravani alias Shravani dipecat. Kepolisian setempat mengatakan bahwa wanita yang berasal dari distrik Nellore, India itu WFH karena protokol COVID-19. Namun perusahaannya memutuskan untuk menarik kembali aturan WFH itu dan meminta semua karyawan termasuk Shravani itu untuk WFO secara teratur. Perasaan kasus COVID di Solo parah banget tuh. Gue tuh waktu bikin beritanya si COVID di India tuh kacau loh. Ya lebih parah daripada sini deh. Karena sana lebih padat kan. Nah si Shravani ini disebut meminta WFH aja, namun keinginannya itu ditolak oleh perusahaan. Ya, tadi gue bilang kan, mindsetnya beda antara karyawan dan bosnya. Menurut polisi, setelah dipecat, si Shravani pun merasa kesal karena ia harus kehilangan pekerjaannya. Lalu ia pun dikabarkan menghilang pada 13 Desember 2022. Namun Pips pada malam harinya,
pada 13 Desember 2022 itu, malam harinya polisi di desanya mengeluarkan tubuhnya karena ia ditemukan, akhirnya berhasil ditemukan. Tubuhnya itu dikeluarkan dari dalam kolam terdekat dalam keadaan membusuk. Jadi ya badan kita kalau dia masuk ke dalam air kan benyek ya. Gue nggak tahu berapa lama dia nyemplung di situ mungkin, tapi udah membusuk kondisinya saat ditemukan. Nah, si keluarganya ini pun akhirnya cerita kepada polisi bahwa tidak ada tindak kejahatan atas kematian si Syrafandi. Jadi menurut keluarganya mungkin si Syrafandi memang menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi kasihan ya, itu lagi hamil tua gitu kan. Mentalnya nggak kuat gitu loh. Bukannya didukung, nggak disupport sama sekali. Malah sama kantornya dibuang. Cewek. Oke, itulah cerita Syrafandi. Itu sedikit aja tadi kan gue kilas balik gitu kan. Ada beberapa kasus dan hari ini malam ini gue bahas kasusnya si Syrafandi ini. Kita bahas sedikit ya Pips ya tentang pandemi COVID yang berdampak pada ekonomi global. Pips, sejak berlangsungnya pandemi pada 2020, banyak industri global yang terpuruk. Dari media, segala macam industri penopang perekonomian global gitu, termasuk industri teknologi yang kini sedang melewati fase sulit. Bahkan perusahaan teknologi ya, raksasa teknologi semacam ya seperti Meta, Amazon, Twitter yang kini disebut X itu telah memberhentikan ratusan ribu karyawannya pada 2022 lalu. Menurut data yang dimiliki oleh firma penempatan kerja global Cray and Christmas, PHK besar-besaran pada 2022 telah melampaui level dari resesi hebat yang dialami dunia dalam periode 2008 hingga 2009. Ini yang dimulai dengan keruntuhan Lehman Brothers. Gue bahas kayak gini so pinter banget ya, padahal baca. Sesuai laporan, pada 2008, perusahaan teknologi global memberhentikan sekitar 65.000 karyawan. Kemudian pada 2009, jumlah pekerja yang kehilangan mata pencaharian mereka itu pun berada pada angka yang sama. Data dari layoff.fyi, yakni basis data crowdsource yang melacak PHK teknologi sejak pandemi, menyoroti bahwa 1.495 perusahaan teknologi telah memecat 246.267 karyawan sejak awal COVID-19. Nah, tahun 2022 adalah tahun terburuk bagi sektor teknologi di seluruh dunia. Bahkan awal 2023 terasa lebih suram. Di India, lebih dari 17.000 teknisi telah terkena PHK. Maksud gue teknisi di sini ahli IT ya. Kan teknisi yang maksudnya teknisi AC gitu kan, ahli IT maksudnya. Oke, gitu aja Pips yang gue ceritain malam ini cukup menyentuh ya, karena wanita muda yang lagi hamil tua gitu kan, selain memikirkan kehamilannya, emosinya gak stabil, mentalnya juga gak stabil, butuh support system. Justru dia harus dihadapkan pada kenyataan dia dipecat oleh perusahaan yang gak mikirin kesehatan mental karyawannya sama sekali. Diperlukan setiap perusahaan itu ada konselingnya gitu loh, jadi kayak ada psikolognya gitu, karena mental health, dikit-dikit mental health gitu kan. Jadi itu penting Pips. Setelah pandemi tuh kayak banyak orang yang stres gitu ya, karena ekonomi, karena tuntutan hidup. Gak sedikit tuh, banyak perusahaan akhirnya menggunakan layanan konseling juga di kantor mereka membuka itu agar si karyawan ini sehat secara mental gitu. Bener gitu, kayak kita butuh curhat gitu kan. Ya itu yang perlu diketahui oleh bos-bos sebenarnya. Oke, itu aja cerita gue malam ini tentang kisahnya Syrafandi, wanita muda yang lagi hamil tua akhirnya kehilangan nyawa dirinya sendiri. Oke, semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa kalau suka juga jangan lupa subscribe dan like-nya juga supaya gue lebih semangat untuk mengupload konten-konten baru dan video-video baru yang lebih menarik untuk kalian. Terima kasih guys sudah disupport, sudah nonton video ini. Selamat malam dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.